Saudara, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja, amin. Semuanya tetap menyala-nyala, amin. Semuanya tetap bersemangat, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang prajurit, olahragawan, dan petani. Saudara, itulah yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap kebenaran ini dan kita boleh mengalami sebuah dimensi, kita terus diajar oleh firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus akan mengalami kuasa Tuhan. Amin, 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 haleluya. Saudara, ada banyak kesaksian yang dikirimkan bagaimana orang-orang mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, dan saya percaya itulah kuasa Tuhan. Di saat yang tidak dinyana-nyana, yang tidak diduga-duga, justru Tuhan bergerak dengan kuasa yang dahsyat. Dan saya mau kita semua mengalami spesial pemberian daripada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kembali kita juga boleh merefleksikan, terus kita menjadi umat yang terus mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6. 2 Timotius 2 ayat 4-6. Perhatikan firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Perhatikan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Simpan ini. Seorang prajurit tidak memusingkan dengan hal-hal penghidupannya, supaya dia berkenan kepada komandannya. Itu prajurit, tangkap baik-baik. Yang kedua, saudara, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua, olahragawan bertanding untuk menang. Perhatikan, bertanding untuk menjadi juara, dan yang juara hanya satu. Perhatikan, yang menjadi yang terbaik hanya satu. Setelah itu dikatakan dia akan bertanding, dia akan melakukan sebuah perlombaan itu sesuai aturan yang berlaku. Itu olahragawan. Tangkap baik-baik. Tadi prajurit, sekarang olahragawan. Yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan, yang ketiga adalah petani. Digambarkan petani adalah yang menikmati hasil usahanya, hasil pertamanya, untuk dia nikmati dulu. Yang ketiga adalah petani. Saudara, tulisan ini ditulis Paulus menjelang akhir hidupnya. Paulus menulis surat yang sangat penting bagi Timotius yang adalah anak rohaninya. Dan saya percaya kita semua, walaupun kita mungkin secara fisik tidak pernah ketemu langsung, tapi kita menjadi keluarga yang rohani. Ketika kita melihat apa yang dituliskan Paulus, kita pun disadarkan. Ini pun menjadi bagian kita sebagai umat percaya. Pesan tersebut merupakan hal yang mendasar, juga praktis yang diterapkan bagi kita semua yang melayani dan ingin terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lain kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita belajar untuk melepaskan Ismail dalam hidup kita. Dan sekarang kita belajar untuk bagaimana menjadi seorang prajurit, olahragawan, dan petani yang tetap akan menjaga staminanya untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ada 3 model yang disampaikan Paulus dalam suratnya tersebut, yang kita baca tadi: prajurit, olahragawan, dan petani. Saudara bisa tuliskan di live comment, saudara. Tuliskan ini, saudara. Menjadi prajurit, olahragawan, dan petani. Tuliskan di live comment. Menjadi prajurit, olahragawan, dan petani. Urutannya tidak bisa dibalik, tetapi harus seperti ini: menjadi prajurit, olahragawan, dan petani. Nah, kita akan kupas apa maksud menjadi seorang prajurit itu.
Saudara, kita percaya bahwa ada pesan maksud Tuhan buat kita. Saudara, seorang prajurit akan berusaha untuk berkenan kepada komandannya. Saudara, komandan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang mau terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa saat kita berjalan dengan Tuhan, tentunya Tuhan mau membaharui roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita menjadi pribadi yang terus berkenan kepada komandan kita, kepada Tuhan kita. Maka dikatakan supaya engkau tak bercacat celah. Amin. Maksudnya apa? Supaya Tuhan dapati kita menjadi pribadi, menjadi prajurit yang berkenan. Saudara, sebagai prajurit, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan haruslah dengan kerinduan untuk menyenangkan Dia. Taruh ini, apapun yang kita lakukan harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tangkap baik-baik ini. Apapun yang Bapak, Ibu, anak, cucu Bapak, Ibu lakukan harus kita lakukan dengan tujuan satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat motivasi ini ada dalam hidup kita sebagai seorang prajurit, saya percaya perkenanan Tuhan itu pun akan turun dalam hidup kita. Tuhan berkenan dengan hidup kita. Mungkin kita tidak dipanggil untuk melayani sepenuh waktu sebagai full time hamba Tuhan, enggak. Tetapi apapun yang kita hari ini profesi, apapun yang kita geluti, sebagai karyawan, sebagai seorang marketplace, saudara bekerja di marketplace, saudara menjadi seorang mungkin ibu rumah tangga, Bapak Ibu menjadi seorang bekerja punya warung, saudara wira swasta, Bapak Ibu, apapun yang kau lakukan, engkau harus lakukan itu dengan sebuah tujuan untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan, apapun yang terjadi. Saudara, saya melihat fenomena hari ini, banyak orang kalau terima berkat itu senang. Betul ya? Banyak orang kalau terima mujizat mengalami sukacita luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau hari ini sepertinya yang kau doakan belum dijawab, apakah engkau tetap akan menyenangkan hati Tuhan? Tentunya saya akan lihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini, orang-orang yang dahsyat, yang punya hati untuk tetap memutuskan, saya mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Jadi saudara, kita perlu untuk menjadi orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam profesi apapun. Tentunya profesi yang benar. Makanya di dalam 1 Korintus 9 ayat 7a berkata gini, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu kita berperang di dalam peperangan rohani yang terjadi, kita sadar satu hal, bahwa Tuhan itu turut campur tangan di sana. Maka kita tidak akan pusingkan hidup kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita hanya fokus untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan kita. Nah saudara, mari kita renungkan, apakah hari-hari ini, apakah hidupmu hari-hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hari ini hidupmu semakin dekat dengan Tuhan? Kalau iya, puji Tuhan. Kalau engkau semakin membangun mezbah buat Tuhan, puji Tuhan. Kalau engkau semakin melekat dengan Tuhan, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau kita merasa hari ini, Pak, hari-hari ini justru saya semakin jauh dari Tuhan, mari datang hampiri Tuhan. Senangkan hati Tuhan lewat kehidupan. Kemarin ada WA masuk ke saya, pesannya berkata gini, Pak, tolong doakan saya. Saya sudah hampir 2 tahun tidak pernah berdoa, dan saya merasa bersalah karena saya jauh dari Tuhan. Karena saya merasa saya ini sangat jauh dari Tuhan. Apa yang saya sampaikan? Biarkan lewat hidupmu, engkau terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau merasa hari ini jauh, mendekatlah. Saudara, bukan Tuhan yang menjauhi kita, bukan Tuhan yang tidak mau memberikan pertolongannya buat kita,
Tapi seringkali banyak umat Tuhan yang justru lari menjauh daripada Tuhan. Maka di bulan-bulan seperti ini, apakah hidup kita menyenangkan Tuhan, atau justru hidup kita banyak melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hatinya? Maka saya mengajak kita, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Mari tuliskan gini, saya mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, katakan, tuliskan di live comment, saya mau menjadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menjadi prajurit berkenan kepada komandannya, komandan kita Tuhan Yesus. Maka jadilah pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau itu terjadi dalam hidupmu. Yang kedua dari prajurit, prajurit tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara penghidupan. Perhatikan, prajurit tidak membingungkan dirinya dengan perkara-perkara penghidupannya. Maksudnya gimana? Saudara renungkan ini. Saudara, setiap prajurit adalah menjadi sebuah keanggotaan dari instansi tertentu. Kalau kita menjadi prajurit ilahi, berarti kita ini menjadi instansi kerajaan surga. Maksudnya kita ini menjadi satu bagian, kalau itu bicara profesi, maka yang bertanggung jawab atas hidup Anda sebagai prajurit adalah Tuhan sendiri. Makanya kenapa kita tidak perlu memusingkan dengan apa yang ada dalam penghidupannya. Karena hari-hari ini banyak orang yang terlalu sibuk ngurusi masalah kehidupannya, lupa untuk dia mempercayai bahwa Tuhan mau kita untuk fokus kepadanya. Makanya kenapa muncul kata, jangan kamu khawatir akan apa yang engkau makan, jangan kamu khawatir akan apa yang engkau minum, jangan khawatir akan apa yang engkau pakai. Perhatikan, bahkan burung di udara, perhatikan, Tuhan itu pelihara. Burung tidak buat makanan, tapi dipelihara Tuhan. Maksudnya Tuhan mau berkata, engkau lebih daripada itu, maka Tuhan pun pasti pelihara hidupmu. Amin, saudara. Ada banyak orang terlalu sibuk mikirin masalah penghidupannya, lupa untuk bagaimana hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Maka ada banyak orang yang menghalalkan segala cara, untuk bagaimana supaya dia jadi kaya. Maka Amsal berkata, jangan pengen kaya, karena ada banyak orang dicobai oleh keinginannya. Maka hari ini apa yang kita terjadi? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, bukan usaha kita. Perhatikan ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalaupun kelihatannya engkau yang banyak melakukan ini, sebenarnya ada berkat Tuhan di dalam hidupmu. Maka sebagai prajurit yang berkenan, engkau gak usah bingung ngurusin terlalu sibuk memusingkan apa yang ada di area hidupmu. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, berarti Tuhan itu sangat sadar dengan apa yang Dia sampaikan untuk Anda fokus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, ikutin saya, semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Adalah hal-hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Sedangkan kita adalah umat yang mengenal Tuhan. Tentunya kita fokus cari kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Maka yang terjadi semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak orang seringkali tidak sabar. Emang dengan doa-doa bisa makan? Orang kan banyak gitu. Emang dengan kita nganggur? Ya nggak nganggur. Kita tetap lakukan bagian kita. Tapi percayalah, kalau di atasmu ada berkat Tuhan, maka ada banyak hal yang dahsyat yang Tuhan akan sediakan dalam hidupmu.